Baik, sekarang kita lanjutkan pada energi yang ketiga, yaitu energi mekanik. Energi mekanik ini masih ada kaitannya dengan energi potensial dan energi kinetik. Nah, karena energi mekanik ini definisinya adalah penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini misalkan kita lihat ada sebuah bola, ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, dengan demikian ketika benda ini masih dalam posisi awal, dalam titik yang paling tinggi di sini, maka dia punya energi potensial juga. Di sini energi potensial. Dia punya energi potensial, namun karena benda ini belum jatuh atau baru mulai dijatuhkan, energi kinetiknya 0. Kemudian setelah dia bergerak ke bawah, nah, dia memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetiknya semakin ke bawah di sini akan semakin besar gitu ya. Makin besar. Nah, secara pengertian energi mekanik itu adalah energi yang diperoleh dari penjumlahan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Maka pada bola ini punya energi mekanik di semua titik. Baik itu titik atas sampai dengan titik yang bawah. Nah, sekarang kita lihat hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat di sini pada gambar bola yang dijatuhkan, ini kita ambil 3 titik. Misalkan ini adalah titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C atau titik yang terbawah, misalkan lantai di sini. Nah, di titik A di sini benda baru tepat mulai dijatuhkan. Dalam artian benda di sini asumsi kita adalah masih dalam keadaan diam. Kita mulai di titik A. Di titik A. Benda dari keadaan diam. Maka kalau bendanya ini diam, ini bendanya diam. Kalau bendanya ini diam, maka energi kinetiknya ini akan sama dengan 0. Kemudian energi potensialnya, di sini dia punya energi potensial sebesar mg kalikan HA. Ini di titik A. Kemudian ketika bergerak ke bawah, semakin ke bawah ini kecepatannya semakin bertambah. Namun ketinggiannya dari tanah atau dari lantai ini semakin berkurang. Kecepatannya bertambah, ketinggiannya berkurang. Kita mulai di titik B dulu. Di titik B. Dia punya energi kinetik di titik B, yaitu setengah kali M kalikan VB kuadrat. Kemudian juga punya energi potensial, yaitu mgHb. Kalau kita amati, maka bola di titik B nanti kecepatannya akan bertambah, sehingga energi kinetiknya semakin ke bawah itu bertambah besar, namun G-nya, ketinggiannya semakin berkurang atau energi potensialnya semakin berkurang. Dengan demikian di sini ada transformasi energi, perubahan energi dari yang semula energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi potensialnya berkurang, semakin ke bawah energi potensialnya berkurang, tapi energi kinetiknya bertambah karena bergerak semakin cepat. Kemudian di titik C, di titik C. Nah, di titik C ini adalah titik ketika bola ini jatuh ke tanah. Nah, ketika di titik C, maka kecepatan waktu pas jatuh tepat menyentuh tanah, itu dia EKC-nya adalah setengah kali M kali VC kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya ini M kali G kali HC. Seperti ini. Karena HC, ketinggian C dari tanah ini adalah 0, maka di sini energi potensial di titik C nilainya sama dengan 0. Nah, dengan demikian di sini ada transformasi energi dari titik A itu yang semula energi potensialnya maksimum, paling besar di sini. Boleh kita tulis di sini EP-nya maksimum, EP
maksimum. Lalu melalui titik B energi kinetiknya bertambah. Maafin tadi energi potensial ya, energi potensial di B. Nah, energi kinetiknya bertambah, tapi energi potensialnya berkurang. Kemudian di titik C, energi potensialnya 0 dan energi kinetiknya maksimum. Di sini boleh saya tuliskan energi kinetiknya maksimum. Nah, karena kecepatan yang paling besar itu ada di titik C, yaitu ketika bola tepat menyentuh tanah atau menyentuh lantai. Dengan demikian kalau kita jumlahkan nilainya, EK dan EP, baik itu di titik A maupun titik B maupun titik C, sehingga kalau kita jumlahkan ini EM di A itu sama dengan EKA ditambah dengan EPA, atau nilainya EM di A ini sama dengan EPA karena EKA-nya 0. Seperti ini. Kemudian di titik C, kita loncat dulu di titik C, EM di C, ini hanya tinggal tersisa EKC saja. Nah, seperti ini. Nah, maka besarnya energi mekanik di semua titik, baik itu A maupun B maupun C, ini besarnya adalah sama. Karena proses ketika bola ini jatuh dari A sampai ke C, yang terjadi adalah transformasi energi yang semula bentuk energinya adalah energi potensial, dia berubah menjadi energi kinetik. Nah, sehingga penjumlahan energi kinetik dan energi potensial di semua titik, baik itu A dan B maupun C, besarnya adalah sama. Dengan demikian, maka nilai energi mekanik di A, penjumlahan antara potensial dan kinetik di A. Kemudian energi mekanik di B. Kemudian energi mekanik di C, ini besarnya adalah sama. Ini adalah konsep atau bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, gaya gesek udaranya diabaikan, maka energi mekanik di titik A, energi mekanik di titik B, dan energi mekanik di titik C besarnya adalah sama. Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh soal dan pembahasan untuk energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini ada sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Jadi misalkan ini ada sebuah benda ya jatuh dari ketinggian setinggi 6 meter dari permukaan tanah. H ketinggiannya dari atas sampai bawah. H di sini adalah 6 meter. Berapakah kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah? Kecepatan benda tersebut ketika ketinggiannya 1 meter dari tanah. Kita ambil misalkan di sini. Nah, kita beri titik, misalkan ini titik A, ini titik B, lalu ini titik C. Benda ini bergerak jatuh ke bawah. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan V-nya di C di sini, V-nya berapa? Ketika yang ditanyakan adalah kecepatan ketika benda ini ketinggiannya 1 meter dari tanah. Jadi di B ya, bukan di C. Nah, jadi ketinggiannya ini adalah 1 meter. Nah, kalau kita gunakan persamaan gerak jatuh bebas ataupun GLBB dipercepat, itu langkahnya jadi panjang. Kita akan lebih mudah jika menyelesaikan soal ini dengan hukum kekekalan energi mekanik. Di sini kita tinjau saja 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Tadi, hukum kekekalan energi mekanik mengatakan bahwa energi mekanik di semua titik itu besarnya adalah sama selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi atau gayanya konservatif. Ya, sehingga di sini EM di titik A itu sama dengan EM di titik B. EM, energi mekanik tadi adalah penjumlahan antara energi kinetik
ditambah dengan energi potensial. Nah, ini sama EKB ditambah dengan EPB. Energi kinetik di A. Di A di sini benda baru mau mulai dijatuhkan. Sehingga kecepatan di A ini nilainya adalah 0. Kalau kecepatannya 0, maka benda di sini energi kinetiknya juga 0. Dengan demikian EKA-nya ini 0. Langsung kita tuliskan saja biar lebih ringkas. Ditambah dengan EPA. Energi potensial di A ini adalah M kali G kalikan HA. Nah, seperti ini. Energi kinetik di B ini adalah setengah kali M kali PB kuadrat. Ditambah dengan EPB. EPB di sini adalah M kali G kali HB. Nah, kalau kita pindahkan ini, MGHB kita pindahkan ke sebelah sini, ke ruas kiri, maka di sini menjadi MGHA dikurangi dengan MGHB, ini sama dengan setengah M PB kuadrat. M dan G ini boleh kita keluarkan dari kurung atau pakai hukum distributif, sehingga ini menjadi MG kalikan HA dikurangi dengan HB, ini sama dengan setengah M kali PB kuadrat. Di ruas kiri ada M, ruas kanan ada M, boleh kita ringkas sederhanakan. Dapat 1, dapat 1. Kita tinggal masukkan nilai G-nya, ini 10 kali HA-nya adalah 6 dikurangi HB-nya 1. Nah, ini sama dengan setengah kali PB kuadrat. Nah, di sini 10 dikalikan 6 kurangi 1, 5. 10 kalikan 5, ini 50. Sama dengan setengah PB kuadrat, maka PB kuadratnya sama dengan 2 kali 50, yaitu 100. Dengan demikian, PB-nya sama dengan akar dari 100, maka hasilnya adalah 10 meter per sekon.